masih bersama aku dan aku Jitiman. Ya sobat tersayang, hari ini senang sekali rasanya kalau aku tuh bisa nge-vlog dan jumpa menyapa kalian semua yang ada di mana aja gitu ya. Jadi siang hari ini aku tuh kembali mau ngajak kalian tuh masak gitu ya. Nah sobat tersayang, edisi masak-masak kita kali ini adalah aku itu mau masak cake pisang ya, banana cake ya, oh ya, itu bahasa Inggrisnya ya, sosok bahasa Inggris lah ceritanya ya. Tapi ini aku mau buat ya bahan-bahannya simple, tetap simple dan simple gitu ya. Jadi sobat tersayang, di mana pun kalian tuh berada bisa mendapatkan dan menemukan bahan-bahannya itu dengan gampang ya. Jadi sebenarnya sobat tersayang, tujuanku buat banana cake atau cake pisang ini adalah permintaan dari saudara, karena saudaraku lagi datang gitu ya. Jadi dia bilang, kok nggak ada cemilan ya, enaknya makan apa gitu. Nah jadi kebetulan dia tuh bawa pisang ya, bawa pisang ya. Jadi aku terpikir gimana kalau buat banana cake gitu ya, cake banana. Oke, bahan-bahannya seperti biasa sobat saya sudah aku siapkan ya. Aku akan jabarkan, saya tenang saja. Ini dia bahan-bahannya. Ini tepung terigu. Jadi di sini sudah bercampur beberapa bagian ya. Ini ada 200 gram tepung terigu protein sedang dan ada 15 gram tepung maizena, 15 gram tepung bubuk susu, terserah kalian mau pakai merek apa saja ya, masing-masing punya selera. Terus seperempat sendok teh itu baking powder, seperempat sendok teh baking soda. Oke, dan aku kasih sedikit saja, sekitar 3 gram saja gitu ya, bumbu speku. Itu opsional ya, kalau sobat tersayang mau kasih ya silakan, kalau enggak juga tidak ada masalah. Aku kasih bumbu speku itu supaya apa ya? Supaya aromanya itu khususnya aroma telur amisnya itu bisa hilang satu, yang kedua dapat cita rasa baru. Nah, itu dia. Oke. Dan berikutnya aku taruh sini ya. Ini ada pisang, ini 15 gram ya, 3 buah pisang, jadi berat total keseluruhannya itu ada 150 gram, kok 15 gram, maaf 3 buah pisang, jadi kalau di total itu 150 gram. Ini dia hasilnya, udah aku haluskan teman-teman saya. And ada putih telur, ini dari 7 telur gitu ya, karena telur yang aku pakai kan nggak besar-besar sobat tersayang. Pas aku belanja telurnya nggak dapet yang besar gitu ya, sekitar sedang-sedang lah gitu. Jadi aku hanya pakai 7 saja putih telurnya, dan ada 8 kuning telur gitu ya. Kalau misalnya telurnya besar, kita bisa gunakan 5 sudah cukup. Tapi karena yang aku dapat juga kondisi telurnya ya sedang-sedang, ya dibilang kecil enggak, tapi sedang-sedang lah ya, menuju sedang-sedang. Jadi ini aku gunakan 8 kuning telur. Ini dia ya. Berikutnya di sini aku pakai ada gula pasir. Ini 160 gram gitu ya. Ini opsional, tergantung selera kalian. Kalau kalian mau menambahnya mungkin kurang manis, tidak masalah, mungkin 180 gram atau bahkan 200 gram tidak masalah gitu. Nah, karena apa? Karena di sini sobat yang tersayang, aku tuh akan menambahkan susu kental manis kurang lebih sekitar 4 sendok makan nanti ya. Ini dia 4 sendok makan ini. Itu sebabnya aku kasih gulanya itu takarannya hanya sekitar 160 gram saja. Dan ada 300 gram margarin yang sudah aku masukkan ke lemari es. Jadi ini agak udah keras tapi tidak beku ya, kurang lebih sekitar tingkat kekerasannya 40% saja gitu. Dan tidak lupa aku pakai ini dia, mie meseseres ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oh ya sobat yang tersayang, di sini aku tadi lupa bilang sama kalian bahwasannya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 8 kuning telur. Nah ini ada putih-putih, jadi aku sudah kasih si vanili ya, vanili bubuk. Terserah ya sobat yang tersayang, kalian mau pakai vanili bubuk, oke gitu ya, oke. Kalian mau pakai vanili yang pasta juga oke, tidak ada masalah. Kembali pada selera kalian. Jadi ini udah langsung aku campur kemari. Nanti ketika si margarinnya sudah berubah warna agak keputihan, baru si kuning telurnya aku masukkan. Oke ya. Sekarang saatnya kita mixer.
tersayang, ini aku mau matikan dulu. Terus aku mau kasih sekitar, tadi kan aku bilang 3 sampai 4 sendok gitu ya. Aku mau kasih si susu kentalnya. Ini kita campur ketika si margarinnya ini udah mulai setengah-setengah putih gitu ya, mulai agak mengembang gitu. Terus kalau nanti susunya sudah kita kita masukkan sekitar 4 sendok. 1 sendok lagi deh, 5 sendok. Oke, ini saatnya kita mixer ya sampai dia mengembang. Sobat yang tersayang, aku ini hanya opsional ya, tapi aku mau kasih cake emulsifier ya, segini saja ya. Kalau kalian mau silakan dikasih, kalau tidak ada masalah. Nah, terus ini kita mixer lagi. Sambil kita masukkan si kuning telur satu demi satu. Kita mixer kurang lebih hanya 2 menit. Wah, berikutnya kita masukkan ini pisang yang sudah tadi kita haluskan. Mixer hanya sebentar saja. Oke, ini sudah selesai sobat tersayang, dan aku mau bersihkan ini dulu ya, sambil si putih telurnya ini kita mixer sampai dia putih mengembang. Dan jangan lupa kasih perasan jeruk lemon, boleh perasan jeruk lemon ya, jeruk nipis juga boleh gitu loh. Ya kurang lebihnya sekitar 2 sampai 3 sendok makan saja airnya. Oke sobat yang tersayang, putih telurnya sudah putih, sudah ngembang, sudah kaku, dan ini ya betul-betul ini tidak akan tumpah ya, tidak akan tumpah. Saatnya kita campur sobat yang tersayang. Kita campur dulu dikit-dikit. Oke, ini aku ambil sedikit bagian, terus campur dengan putih telurnya gitu ya. Setelah dia tercampur semua, ini baru kita masukkan kembali ke adonan si margarin tadi ya, yang sudah kita mixer dengan kuning telur, gula. Kita campur. Lalu kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Terakhir kita masukkan mesesnya. Ini opsional ya sobat saya. Nggak usah terlalu banyak juga, hanya nanti kesannya gini loh, supaya ketika dia masak ada seperti bintik-bintik hitam gitu ya. Sebenarnya kalian juga boleh menggunakan biji selasi ya, biji selasi sih ya, hitam itu ya, atau dia kayak mata kodok gitu kan, jadi dia lebih cantik ketika nanti dia masak. Oke, ini sudah. Berikutnya kita mau masukkan ke loyang. Ini loyangnya sudah aku baluri dengan margarin dan juga tepung supaya jangan lengket. Dan berikutnya ini kita tuang. Kuenya sudah ada di loyang sobat yang tersayang, dan sekarang seperti biasa ini aku mau hentakkan saja ya, sekitar 4 atau 5 kali supaya teksturnya itu betul-betul dia rapat dan udara yang ada di adonannya bisa kempis ya, bisa hilang. Jadi kalau misalnya pun nanti dia masak, dia tidak susut. Kalaupun susut dia tidak kempis sekali gitu. Nah, terus di sini aku mau panggang menggunakan api bawah dulu sobat yang tersayang dengan suhu 170 derajat ya.
Kenapa aku menggunakan api bawah? Supaya dia dimasak dari bawah gitu ya. Dan dalam proses pemasakan itu dia dimasak dari bawah sehingga bawahnya itu sampai tengah betul-betul keringnya bagus. Satu, yang kedua, ketika nanti dia sudah kurang lebih 40% kadar masaknya, nanti aku akan pindahkan ke api atas bawah. Itu dia. Oke sobat yang tersayang, ini aku mau cek dulu. Ternyata kuenya sudah naik ya, walaupun dia pakai api bawah aku gunakan dengan suhu 170. Tadi aku tambahin 10 derajat lagi jadi 180. Nah karena dia sudah naik, aku mau pindahin apinya api atas bawah dengan suhu 150. Terus ini aku turunkan ya. Oke, kita tunggu sampai masak. Oke sobat yang tersayang, saatnya aku mau cek dulu kuenya. Sebenarnya kuenya udah masak, tapi ada sesuatu kejadian yang di luar daripada prediksi dan perhitungan ya. Aduh, aku sebenarnya malu untuk menunjukkan sama kalian. Kuenya sebenarnya mengembang ya. Kalau dilihat kuenya mengembang, tapi hasilnya kita lihat ini dia. Nih, tengok. Kuenya tumpah. Karena apa? Karena tadi dia terlalu mengembang disebabkan si wadahnya sobat saya kurang besar juga gitu kan. Tapi tidak apa-apa ya. Abaikan saja bentuknya. Abaikan bentuknya ya. Kita coba ini namanya ambil yang dari sini dulu. Ini bagaimana nih? Nah, ini dia. Aduh. Kalau emakku ngelihat, pasti dia udah ngerepet ya. Merepet dangdut gitu loh. Ini kuenya udah aku tengkurapkan gitu ya. Apakah memang ini bisa dibalik? Apakah hasilnya bagus, hancur atau bagaimana? Aku deg-degan juga sebenarnya. Kita lihat ya. Dan hasilnya, lihat, wow. Dia bisa ini loh. Akhirnya ya. Aduh, kuenya lembut banget. Lembut kali sobat yang tersayang. Hanya saja memang kesalahannya adalah dia ini taruh sini aja lah ya. Dia ini wadahnya, loyangnya yang terlalu kecil gitu loh. Oke, gini deh. Coba simsalabim. Oke. Aduh. Wow, lihat. Ternyata hasilnya ya bagus sobat yang tersayang ya. Oke, seperti biasa sobat yang tersayang, ini kita biarkan dulu sampai dia dingin, baru kita icip-icip, kita review langsung ya. Apakah memang rasanya lembutkah, enakkah? Kita kan tidak tahu karena ini masih panas ya, seperti biasa. Tapi kalau dari segi harumnya, ini tadi remah-remah yang dia kan karena kepenuhan ya, wadahnya kecil, terus dia tumpah ke dalam ovennya. Jadi ini hasilnya yang dari bawah oven. Aku mau rasain dari sini dulu gitu ya. Lembut sobat sayang. Beneran loh, lembut. Manisnya pak. Oke, kita biarkan dulu sampai dingin. Jangan kemana-mana, kita akan review langsung ya. Yuk. Oh iya, seperti janjiku tadi sama kalian semuanya bahwasannya hari ini kita akan langsung review kuenya. Tapi kalau kuenya sudah dingin, dan ternyata kuenya itu sudah dingin gitu ya. Tapi gini loh sobat tersayang, ini ada sesuatu hal yang tidak terduga. Semua itu di luar daripada jangkauan pemikiran. Jadi hari ini aku itu kedatangan seorang tamu, tapi tamunya ini ya kalau aku bilang sih sangat spesial ya. dia udah pada joget-joget ya, joget-joget happy. Jadi dia ini sudah pernah datang sebenarnya di vlog aku sebelumnya waktu aku masak sambal terasi goreng. Sedang ulang tahun ya, dan ini teman keponakanku. Jadi dia itu tadi datang sebenarnya untuk berkunjung. Jadi aku ajak dia itu untuk reviewmu. Kayak gitu kita masak. Jadi aku mau minta dia bagaimana gitu. Awalnya sebenarnya dia ini katanya aku malu gitu. Bener demi konten ini. Demi konten ya. Iya. Tapi sebenarnya awalnya juga aku gak percaya diri juga loh, Seth loh. Karena gini tadi kan kuenya agak meluber dari baking pan-nya gitu. Karena baking pan-nya itu sebenarnya untuk kondisi 7 telur, 8 telur sebenarnya udah
bisa sih gitu. Ternyata di luar dugaan kue itu ya keberhasilannya luar biasa gitu. Tapi setelah sayang yang ada di rumah dan di mana saja untuk review kue yang sudah kita masak. Oke, bagaimanakah review kami? Ikuti kami. Ya beginilah dia. Padahal tadi aku sebenarnya udah takut juga sama yang tersayang. Karena dia apa ya, baking pan-nya itu kan terlalu, sebenarnya menurut aku tuh untuk ukuran 7 telur itu sudah bisa ternyata gitu ya, 7 telur, 8 telur ternyata hasilnya di luar dugaan. Betul-betul besar sekali. Jadi aku sekarang mau motong. Nggak apa-apa, makin besar kan makin enak deh tulang. Iya, betul sekali. Tapi lembut banget loh, Sep. Teksturnya ya tulang ya. Lembut banget loh sobat yang tersayang. And coba. Ini dia sobat yang tersayang penampakannya. Oke, saatnya kita rasa nih bagaimana. Ini bentuknya seperti ini sobat tersayang. Ini makanya pakai tangan tulang. Pakai tangan boleh? Mana tahu pakai kaki masuk. ternyata unik juga tempat keponakan kini sobat Unik ya tulangnya, bukan lucu ya. Unik ya, makan pakai kaki. Ini bagus. Mainstream ya. Oke. Kita coba ya. Kita lihat tampilannya. Moist banget, Sep. Lihat nih. Kira-kira dia kalau dipegang soft nggak? Soft. Soft ya. Enak kok, empuk. Coba kita makan soft. Kita makan Sep. Berapa namanya itu? Ya. Ini kan sebenarnya aku buat potato cake. Jadi keponakan, saudara aku datang. Nah, jadi karena dalam tahap berobat ke Medan, jadi dia beli pisang. Terus dia bilang begini, gimana kalau kita buat cake pisang gitu loh. Ya udah aku pikir bolehlah gitu. Cuma ya saudaraku itu nggak bisa menemani karena apa ya dalam proses pengobatan. Ya akhirnya aku sendirian kerja gitu. Boleh dijelasin dulu tulang gimana di mulut. Betul-betul lembut loh. Nggak seret ya. Manisnya juga pas. Padahal tadi waktu panas kayaknya kemanisan ya. Tapi ini manisnya pas. Terus rasa pisangnya juga Terasa ya? terasa banget sih. Ini boleh dihabisin tulang? Boleh, habiskan. Ayo. Dibuat untuk dihabiskan. Mana tahu untuk yang lain kan tulang. Jadi sobat yang sayang, tadi kan aku buat itu gulanya 160 gram gitu loh. Sesuai takaran tapi tulang. Sebenarnya 200 gram. Cuma aku kurangi 40 gram jadi 160 gram. Karena apa? Karena aku campur lagi dengan susu kental manis sebanyak 5 sendok makan. Itu dia. Ditambah lagi, aku kan tadi nggak ngerasa ternyata pisangnya itu manis kan, pakai pisang Ambon gitu loh. Dari manisnya sebenarnya alami nih tulang. Ditambah sama pisangnya. Kalau untuk ya yang nggak suka dengan manis, boleh lah. Ya. Tapi manis kok. Aku yang suka manis ini manis. Dan aku kasih bumbu spekuk itu palingan hanya sekitar sedikit lah ya, 2 atau 3 gram kalau nggak salah tadi. Hanya untuk menghilangkan bau amis telurnya. Itu dia. Jadi hari ini kami minumnya itu Markisa Lemon ya. Lemon gitu ya. Lemon atau lemon? Lemon gara-gara dia pakai gelas ini. Oh gitu ya. Pengaruh ya. Harus. Ya. Kalau ada gelas biasa lemon. Lemon Kalau ya. ada gelas orang kaya lemon. Gelasnya hasil endorse. Ini adalah hasil endorse YouTube. Jadi terima kasih buat teman-teman subscribe biar nanti gelasnya makin gede. Ini kan cukup kecil. Oh, itu berpengaruh juga ya. Ada efeknya juga ya. Semakin besar subscribe-nya semakin besar gelasnya. Oh gitu. Oke, jadi jangan lupa kalian subscribe, like ya, komen dan share. Oh gitu dia. Benar. Oke, saya
Minum. Mari minum. Pakai Teman gelas saya. endorse. Gelas orang kaya ya. Orang kaya gitu. Orang kaya kan kalau minum elegan gitu ya. Kalau kayak Awa ini minumnya kayak aku gulu-gulu Bawaan gitu. gen itu tulang. Memang dia dari gen memang udah gak bisa elegan. Oh iya, bawaan gen, bawaan lahir ya. Iya. Bawaan orang Mau ya. gimana pun gak bisa lagi elegan tuh. Kira-kira mama. Dem gelas kan Oh tulang. iya iya. Oh, bisa jadi, makanya di endorse. Iya, mungkin. Tambah Sep. Oke, gimana Sep? Cukup sangat enak tulang. Cukup sangat enak. Cukup sangat enak. Apa yang benar? Cukup sangat enak. Iya, karena kalau sangat enak nanti nggak pas, berarti Nggak pas ya. terlalu manis. Terlalu ya. Kalau cukup berarti cukup semua bumbunya. Oke. Enak nggak? Terasa enak nggak? Enggak. Biasanya kalau misalnya aku makan kue tuh sepotong aja udah ini tulang. Karena aku tim cicip-cicip aja, tapi ini aku udah nyampe mau 2 potong berarti kan memang cukup enak. Kalau gitu boleh bawa pulang semua. Atau ada teman-teman yang mau pesan atau buat kue tahun baru atau kue tahun baru atau ke Natal, boleh dipesan juga ya tulangnya. Yang senang hati. Tergantung ininya. Gampang. Itu masalah cincai-cincai loh. Boleh lah. Wah, sobat yang tersayang, segar sekali. Dalam kondisi yang bulan Januari seperti ini, ya Medan sudah mulai panas. Sudah mulai kemarau. Ya makanya makan cake pisang ditemani Margiza Laiman Laiman. ya. Dengan gelas endorse-nya jangan lupa. Dengan gelas endorse-nya jangan lupa. Untuk pemesanan ya nomor di bawah Bawah. ini. Oke sahabat dan tersayang, jadi acara icip-icip kami seperti tadi aku bilang ya, aku akan review hasilnya bagaimana. Ternyata ada sesuatu yang istimewa. Bapak sengaja, Setri, teman keponakanku datang ya untuk berkunjung. Terima kasih untuk Setri Sama-sama, Tulang. sudah meluangkan waktunya. Iya. Ini suatu hal yang surprise ya, Iya. luar biasa sekali. Sama-sama, Tulang. Kalau soal makanan saya nggak pernah menolak, Tulang. Oke, that's good, yeah. Dan teman-teman saya, jangan lupa terus saksikan videoku ya, channel-channel aku. Tentunya di hari yang akan datang, video kita akan lebih seru lagi. Yeah. Bagaimanakah? Pasti kalian penasaran ya, bagaimana ceritanya itu. Selanjutnya. Gak bisa diungkapkan kata-kata. Baiklah teman-teman tersayang, akhirnya kami sore ini mengucapkan banyak terima kasih. Tetap gembira karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab untuk kita semuanya. Kami berdua pamit undur diri dari Wong Panak dan semua. Dadah. Salam damai. Bye bye.